Perawat tuan muda arogan. Bab 002. Segera ke kamarku. Titah Reza tegas. Sementara Lani hanya melongo tak mengerti dengan perintah Reza pada bawahannya. Tak berselang lama Suzana masuk ke kamar Reza. Semua sudah siap, Tuan. Lanita Azalea, malam ini kamu kuizinkan pulang. Tapi besok pagi aku tak mau melihatmu terlambat satu detik pun. Ancam Reza. Lanita tergugu, ia membungkuk berkali-kali dan berterima kasih. Reza menepiskan tangan ke udara agar Lani dan Suzana segera pergi dari kamarnya. Suzana merasa heran dengan keistimewaan Lanita yang mendapatkan pengantaran pulang malam ini. Apa yang kamu lakukan di kamar Tuan Reza tadi? Tanya Suzana menjejeri langkah Lani. Menangis, jawab Lani lugu. Menangis, ujar Suzana heran. Kenapa hanya dengan menangis gadis ini bisa meluluhkan hati Tuan Reza? Dia tidak suka perempuan cengeng. Tapi, kamu menangis kenapa? Ingat ibu, sakit asam lambungnya sudah kronis, tidak boleh tidak makan. Ibuku hanya bisa terbaring lemah tak berdaya di tempat tidur. Lani menjawab sembari kebingungan dengan banyak makanan yang dibawa masuk ke mobil yang hendak dinaikinya. Makanan ini untuk dibawa kemana? Tanya Lani pada Suzana. Ke rumahmu. Lani melongo. Sebanyak ini. Ya, kamu bilang ibumu sakit, harus makan. Tapi ini banyak sekali, Bu. Silakan segera naik. Bukankah kamu sudah telat kasih ibumu makan? Pak Rashid, tolong cepat antarkan Nona Lani pulang, ibunya sedang menunggu. Ucap Suzana pada Lani dan juga Rashid, salah satu sopir keluarga Dharmawangsa. Di dalam mobil meski keheranan dengan banyak makanan, Lani tetap bersyukur Reza memberinya izin pulang. Perjalanan menuju rumah Lani sangat singkat karena Rashid mengemudikan mobil dengan kecepatan penuh. Bapak Lani yang sedang ongkang-ongkang kaki dengan botol minuman yang berserakan di atas meja antusias melihat banyak makanan yang dibawa Lani dan Rashid. Wah, kamu dapat makanan dari mana? Kamu kerja di mana, Lani? Karta segera membuka beberapa bungkusan makanan tanpa menghiraukan keberadaan Rashid. Pak Rashid, maaf sudah merepotkan. Tolong sampaikan terima kasih saya pada Tuan Reza, ucap Lani sopan pada Rashid. Rashid tersenyum dan mengangguk sopan serta segera pamit pulang. Lani segera menuju kamar Parmiah. Ibunya tergolek lemah dengan wajah pucat. Ya Tuhan, Ibu, maaf aku telat. Sebentar aku siapkan makan untuk Bu. Lani mencium pipi Parmiah. Cekatan Lani keluar kamar, memilah makanan yang aman dikonsumsi Parmiah. Tak ia pedulikan Karta yang rakus mengambil banyak makanan. Segera Lani kembali ke kamar dan menyuapi Parmiah. Terima kasih, Nak. Maaf ibu membuatmu pontang-panting antara menjaga ibu dan kerja. Ini hari pertamamu, kamu lembur, iya? Tanya Parmiah lemah. Tapi wajahnya sudah tampak segar setelah Lani memberinya minum dan makan. Ia lembur dadakan, ini hari pertama Lani kerja. Jadi mau tak mau harus patuh disuruh lembur. Maafkan Lani ya, Bu. Sahut Lani. Iya, Nak. Tak apa-apa. Kerja yang jujur, iya. Patuhi semua perintah atasan. Parmiah tersenyum lega karena Lani cepat mendapatkan pekerjaan. Lani mengangguk jalu merapikan anak rambut di dahi Parmiah. Aku mau merebus air buat seka badan ibu. Sebentar, ya. Parmiah mengangguk. Lani keluar kamar. Heh, Lani, kau ada uang? Tanya Karta dengan bersender di punggung kursi seraya mengelus perutnya yang kekenyangan. Aku baru kerja sehari gimana aku dapat uang? Jawab Lani tanpa menoleh pada Karta. Kamu kerja bulanan yang gajiannya sebulan sekali. Ya, jawab Lani singkat. Hah, percuma kerja model begitu. Kerja saja di pub, tiap hari bisa dapat duit. Usul Karta. Pub. Lani menoleh. Iya, pub. Diskotik. Kerja apa di sana? Lani bergidik. Kerja enak tapi duitnya gede, tiap hari kamu bisa dapat duit gede.
Kamu bisa bawa ibumu ke rumah sakit, percuma di rumah juga bikin hawa pengap dengan suara batuknya. Kamarnya juga bau. Dengus Karta. Ayah. Lebih menusuk aroma mulut ayah yang bau minuman haram. Bisa-bisanya ayah berkata seperti itu pada ibu. Ibu Parmia itu istri ayah. Tapi sekarang kondisinya lemah, tak ada guna. Tak bisa bikin aku puas di ranjang. Tak becus juga dia cari uang. Astagfirullah, ayah. Nyebut, ya. Heh, kamu mau kerja di pub. Kerjanya hanya bersenang-senang, menemani tamu karaoke. Kalau kamu mau di booking keluar pub, bayaranmu bisa lebih mahal. Kekeh Karta enteng. Ayah, aku Lani, anakmu. Tega ayah bicara begitu sama Lani. Ayah ikhlas Lani kerja seperti itu. Lani mulai emosi. Aku muak sengsara, muak hidup miskin. Kalau punya anak yang bisa aku pekerjakan dengan bayaran mahal kenapa tidak? Karta terbahak seraya menenggak sisa minuman keras dalam botol. Lani mengelus dada dan ingin menangis sejadi-jadinya. Tapi ia tahan. Lani harus tetap tegar dan kuat demi ibunya. Segera Lani mencampur air yang sudah matang dengan air dingin lalu membawanya ke kamar Parmia. Disekanya dengan penuh kasih sayang tubuh Parmia. Maafkan ibu, nak. Ibu tak bisa menjaga dan melindungimu dari bapakmu, lirih suara Parmia. Lani tersenyum lembut pada Parmia. Tebu jangan memikirkan apapun selain berdoa untuk kesembuhan ibu. Biarkan saja bapak mengoceh, aku tak pernah ambil pusing. Aku hanya memikirkan ibu. Lani menenangkan ibunya dengan senyum tegar. Malam itu Lani tidur di sebelah ibunya dengan pintu kamar terkunci. Mau tidak mau ucapan Karta membuat Lani merasa gentar. Karta pemabuk dan doyan berjudi, segala cara Karta lakukan untuk mendapatkan uang. Sebetulnya Lani gelisah, ia nyaris susah tidur tapi karena diingatnya ucapan Reza jika esok hari dirinya tidak boleh terlambat satu detik pun di rumah Reza, Lani memaksa untuk tidur seraya membaca kalam-kalam Allah SWT. Agar ia lekas terlelap. Keesokan harinya, setelah Lani menunaikan salat subuh di kamar Parmia, didengarnya Karta menerima seorang tamu. Teman-teman ayah memang tak pernah tahu waktu kalau berkunjung. Kadang malam kadang subuh. Batin Lani tanpa rasa curiga. Lani, cepatlah mandi. Teriak Karta. Nanti, ya. Aku mau seka badan ibu dulu, jawab Lani dari dalam kamar. Pintu kamar diketuk. Lani membukanya. Cepat mandi, ibumu biar aku yang urus. Perintah Karta. Lani memicing. Karta, mengurus Parmia. Apa bapaknya didatangi malaikat dengan ribuan sayap kebaikan tadi malam? Apa Lani nggak salah dengar? Iya. Ayo, cepat mandi. Kamu harus ikut ayah pagi ini. Dek, ada apa ini? Ayahnya mau mengajaknya kemana? Ayah mau ajak aku kemana? Jangan banyak tanya, kamu nanti akan mendapat uang besar. Abis mandi dandan yang cantik. Ayah mau bawa aku ke pub tempat ayah biasa mabuk-mabukkan dan berjudi. Banyak omong. Cepat mandi. Gertak Karta. Lani melirik teman Karta. Dia seorang perempuan dengan gaun mencolok yang dipikir perempuan itu bagus padahal tampak norak. Riasan wajahnya sangat tebal dengan gincu semerah cabai. Hai, manis. Kamu montok juga ya untuk ukuran anak baru lulus SMU. Sapa Aim, perempuan bergincu merah tersebut. Dia siapa? Yah, tanya Lani. Kar, biar dia mandi di tempatku saja, sekalian aku dandani dia. Masih pagi mungkin dia kedinginan. Ujar Aim. Lani bergidik, pikirannya sudah kesana kemari. Aim tampak menelepon seseorang. Tak lama dua orang lelaki muncul di pintu masuk lalu Aim memberi kode pada keduanya untuk membawa Lani. Lani tentu saja tak mau dan memberontak. Tapi kekuatan Lani melawan dua orang lelaki berbadan besar tampak tak seimbang. Lani sekuat tenaga memberontak, menjerit bahkan menggigit.
Ia diseret hingga pintu halaman rumah hendak dimasukkan ke mobil. Lani tetap gigih melawan. Aim menghela napas lalu mengeluarkan sapu tangan dari tas dan sebuah semprotan. Jeritan gadis ini akan mengundang rasa penasaran penghuni rumah lainnya. Minggir. Aim segera menempelkan sapu tangan di hidung Lani. Seketika Lani lemas dan pingsan oleh cairan obat bius yang disemprotkan Aim. Bawa cepat. Titah Aim pada kedua orang anak buahnya. Aim mengambil amplop putih agak tebal lalu memberikannya pada Karta. Karta menerimanya dengan senang luar biasa. Ini uang muka, Mi. Jaga asetku di tempatmu. Aku tetap dapat bagian jika dia menguntungkanmu, kan? Kekeh Karta. Cerewet kau, mirip perempuan. Ketus Aim menepiskan tangannya ke udara. Aim masuk mobil lalu pergi dari rumah Lani. Kejadian tersebut tak luput dari pantauan Rashid, sopir Reza yang ditugaskan Reza menjemput Lani selepas subuh. Tuan, Neng Lani dibawa seorang perempuan menor dan dua orang laki-laki berbadan besar. Neng Lani dibius dan perempuan menor itu memberikan amplop tebal untuk ayah Neng Lani, lapor Rashid. Hening sesaat. Ikuti cepat mobil yang membawa Lani, katakan kemana tujuan mereka, aku akan suruh yang lainnya menyusulmu. Titah Reza. Baik tuan. Rashid segera menekas gas menyusu. Mobil yang membawa Lani. Di kamar Reza. Kumpulkan anak buahmu dan susul Rashid ke sebuah tempat. Lakukan segala cara membawa Lanita Azalea ke rumahku. Oh, suruh anak buahmu yang lainnya ke rumah Lanita, bawa ibunya ke rumah sakit dan tempatkan di ruang VIP sekarang juga. Minta beberapa suster merawatnya dengan baik. Titah Reza tegas. Suzana yang berdiri di depan Reza melongo. Demi apa Reza bersikap berlebihan pada Lani? Apa yang sudah dilakukan Lani hingga Reza begitu peduli padahal baru sehari bekerja? Suzana, kau masih di sini? Tanya Reza. Iya, Tuan. Jawab Suzana. Hubungi ahli gizi rumah sakit yang akan menjadi tempat rawat inap ibunya Lani. Berikan makanan terbaik dan sehat selama ibu Lani dirawat di sana. Baik, Tuan. Suzana tak berani bertanya mengapa Reza melakukan hal sejauh ini untuk seorang perawat muda yang baru sehari bekerja. Lani membuka mata karena wewangian aromaterapi gaharu yang ia hirup membuatnya rileks setelah obat. Bius Aim habis. Aku di mana? Lani membatin. Kau sudah sadar? Tanya Suzana. Lani terkejut, ia seketika bangkit dari pembaringan dan menoleh ke seluruh ruangan. Tebus Suzana yang menyuruh teman ayah menculikku. Tuding Lani. Sembarangan. Aku yang sudah mengurusmu. Tuan Reza menyelamatkanmu dari sergapan germo diskotik. Sembur Suzana. Oh, maaf, Bu. Jadi, aku di mana? Lani masih linglung. Kamu pikir ini di mana? Ujar Suzana. Lani menegaskan pandangan dan menepuk kepala berkali-kali. Ini di rumah Tuan Reza. Tanya Lani. Ya, di mana lagi? Ibu, bagaimana buku? Bolehkah aku pulang sebentar? Aku sama sekali belum mandi dan ibuku belum makan, mohon Lani. Suzana menghela napas seraya memutar bola matanya malas. Aku tak tahu apa yang kamu lakukan kemarin sore di kamar Tuan Reza sampai Tuan Reza seperhatian itu padamu. Ini. Suzana menunjukkan sebuah video di ponselnya. Ini ibu. Di rumah sakit. Ibuku kenapa, Bu? Lani panik. Suzana kembali menghela napas. Ibumu tak apa-apa. Mulai hari ini dia dirawat di kamar VIP rumah sakit milik Nyonya Claudia. Siapa Nyonya Claudia? Tanya Lani. Adiknya Tuan Aji Saka, tantenya Tuan Muda Reza, jawab Suzana. Lani melongo. Kenapa buku dirawat di ruang VIP rumah sakit milik tantenya Tuan Muda Reza? Suzana hanya mengedikkan bahu. Anggap saja kamu sedang beruntung karena berhasil membuat Tuan Muda Reza memberikan perhatiannya padamu. Lani memiringkan kepalanya tanda berpikir. Kuberi waktu 1 jam untukmu mandi,
sarapan dan menemui majikanmu. Itu baju salin dan sarapanmu. Tunjuk Suzana pada beberapa tumpuk seragam pelayan di rumah Reza dan troli yang makanan. Suzana gegas keluar kamar tamu dan membiarkan Lani beraktivitas. Ibu di rumah sakit. Di ruang VIP. Bagaimana aku harus membayar ruangan VIP? Gajiku tak mencukupi. Meski besar, gumam Lani bingung. Lani tak mau berlama-lama memikirkan Parmiah. Dia bisa menanyakannya pada Reza setelah mandi dan sarapan. Tunggu, aku tadi dibius wanita menor teman ayah sepertinya, lalu Tuan Reza menyelamatkan aku. Kok bisa? Aku cuma pelayan dan kenapa Tuan Reza bisa tahu aku diculik lalu menolongku? Bukankah dia but? Kring, kring. Dering telepon yang menempel di dinding mengagetkan Lani. Ya Tuhan, kenapa suara deringnya harus sekencang itu, sih? Lani mengelus dada lalu meraih gagang telepon. Halo. Jangan lama-lama mandi dan sarapannya. Aku juga belum mandi belum sarapan. Kamu pagi ini sudah telat 2-3 jam. Reza berkata tajam di seberang telepon. Lani menjauhkan gagang telepon dari telinganya. Iya, Tuan. Saya segera ke kamar Tuan. Kamu mandi dulu. Pakai minyak wangi biar segar hidungku. Klik. Panggilan terputus setelah Reza menaikkan oktav suaranya. Lani gegas mandi dengan kecepatan super dan sarapan secepat kilat lalu setengah berlari menuju kamar Reza setelah semua selesai. Kenapa kamu ngos-ngosan? Tanya Reza mendengar napas Lani di kamarnya. Tuan bilang aku harus gerak cepat, sudah telat 3 jam. Ya sudah, buka bajuku. Reza meski misalkan dirinya buta sekalipun, ia tak perlu bantuan Lani untuk sekedar mandi atau sarapan. Tapi Reza senang mengerjai perawat-perawatnya. Apalagi melihat kegugupan Lani di depannya. Lani menuntun Reza ke kamar mandi dan menyiapkan semua keperluannya. Lalu setelah Reza mandi, Lani menyuapi Reza sarapan. Masih seperti kemarin, Lani tak banyak bicara, dan tak berani menatap langsung mata Reza. Setelah sarapan antar aku jalan-jalan di taman. Pagi ini cuacanya cerah tapi mentari bersinar cukup lembut. Iya, Tuan. Sebelum jalan-jalan di taman aku mau menu dessert baru buatan chef di rumah ini. Kau bawalah segera. Titah Reza. Oh, nyalakan musik dulu untukku. Lani mengangguk patuh dan menyalakan musik klasik kesukaan Reza dengan volume kecil. Lalu keluar kamar. Baru saja 5 langkah Lani keluar kamar, dilihatnya seorang wanita cantik dengan penampilan glamor dan rambut ikal bergelombang. Di sebelahnya berjalan seorang pria tampan dan tampak lebih muda dari si wanita. Keduanya berjalan menuju kamar Reza. Wanita tersebut tak menghiraukan anggukan hormat Lani. Dia tetap berjalan dengan dagu terangkat. Siapa dia? Batin Lani. Lani hanya mengedikkan bahu. Ia cepat-cepat ke pantry karena Reza tak suka menunggu lama. Menu dessert pesanan Reza sudah siap sedia, sang chef hendak membawanya ke kamar Reza. Biar aku saja yang bawa. Tuan muda Reza meminta aku yang membawanya, pinta Lani ramah. Oh, oke. Chef Dimitri mengacungkan 2 jempol tangannya. Lani berjalan cepat membawa troli makanan. Ia mengetuk pintu kamar dan langsung masuk tanpa menunggu sahutan. Kamu nggak sopan, belum disuruh masuk sudah nyelonong. Ujar Sharon, wanita cantik yang tadi dilihat Lani masuk kamar Reza. Sharon duduk di sebelah Reza seraya melingkarkan kedua tangannya di leher Reza. Maaf, saya. Lani, ini Sharon, tunanganku. Sela Reza cepat. Oh, iya Tuan. Lani mengangguk sopan pada Sharon. Lalu lelaki muda yang diam saja itu siapa? Kenapa Tuan muda tidak sekalian mengenalkannya padaku? Lani melirik lelaki muda yang hanya duduk santai di depan Reza seraya menumpang kaki dan kedua tangan direntangkan ke bahu sofa yang ada di kamar Reza. Lani tak tahu kalau Reza menangkap keheranan Lani saat melihat Yosh yang hanya duduk diam dengan senyuman yang aneh menurut Lani.
kemari. Bawa menu dessert barunya, ucap Reza lagi cepat. Lani mengangguk. Sini, aku yang suapin ya, sayang. Sharon mengambil piring kecil dari tangan Lani. Sharon menyuapi Reza dengan mesra. Biar aku sendiri saja, ini hanya puding, ucap Reza mengambil puding dengan meraba-raba dan melahapnya sekaligus dengan tangannya. Sementara itu Lani masih keheranan melihat Yosh yang hanya diam saja. Karena tak ingin mengganggu Reza dan tamunya, Lani meminta izin keluar seraya membawa troli makanan. Saat Lani hendak menutup pintu, Dimitri yang muncul dari belokan koridor kamar Reza mendesis. Ses, Nona. Jangan ditutup, ini untuk Nona Sharon dan kawannya, ucap Dimitri pelan seraya memberikan nampan yang berisi makanan olahannya. Aku saja, ucap Lani mengambil alih nampan dari tangan Dimitri. Saat Lani kembali masuk kamar, ia sungguh terkejut. Sharon yang tadinya bergelayut manja di samping Reza, kini malah sedang asyik berciuman dengan Yosh. Nampan yang dipegang Lani jatuh. Prang! Sharon dan Josh tentu saja terkejut kecuali Reza. Nona Sharon bukankah? Sharon bergegas menghampiri Lani dan membekap mulut Lani. Diam! Desisnya di telinga Lani. Suara benda jatuh apa itu Lani? Tanya Reza. Lani hendak bersuara dan berusaha melepaskan diri dari bekapan Sharon. Lani, kau kenapa? Reza berpura-pura meraba-raba sekitarnya. Tuan, diam atau mati. Ancam Sharon berbisik dengan mata melotot. Lani mengangguk-angguk patuh. Sharon melepaskan bekapannya di mulut Lani. Dimitri memberiku suguhan untuk Nona Sharon dan Sharon kembali membekap mulut Lani. Reza tak tahu ada Josh. Bisiknya lagi. Lani kembali manggut-manggut. Bisikan Sharon tak terdengar karena samar oleh musik yang mengalun pelan di kamar Reza. Lani, kamu itu kenapa? Sharon, dia kenapa? Kena pecahan piring gelas. Ucap Reza sungguh memasang ekspresi khawatir sekaligus marah.